Ketua. Perhatian, perhatian, jangan bertindak sendiri-sendiri. Jangan memimpin sendiri-sendiri. Jangan menafsirkan sendiri-sendiri. Jangan menjadi hakim sendiri-sendiri. Jangan menjadi jaksa sendiri-sendiri. Jangan menjadi advokat sendiri-sendiri. Jangan. Daripada saudara-saudara ribut semrawut begitu tanpa pangkal, tanpa ujung pilihan. Nah, seorang ketua sudah datang. Daripada saudara-saudara akan babak belur lantaran bertikai, ya kan? Tanpa kejelasan pokok. Maka dari itu, pilihlah, tunjuklah seorang ketua. Daripada saudara-saudara tidak punya ketua, tunjuklah saya sebagai ketua. Orang-orang mempercakapkannya sehingga kembali ribut lagi. Dan tambah lama tambah ribut. Kemudian sang ketua menjerit keras sekali sehingga semua orang berhenti bicara dan terkejut. Orang-orang. Kenapa? Kenapa itu? Ketua. Aku cuma menjerit agar saudara-saudara kembali memperhatikan saya. Terus terang saya tidak tega membiarkan saudara-saudara bercakar-cakaran hanya untuk mencari nama yang tepat dan orang yang tepat sebagai ketua. Apa saudara-saudara suka berdebat? Orang-orang. Tidak, ketua. Bertengkar barangkali? Orang-orang. Tidak. Kalau begitu, percayakan semua itu kepada saya dan biarkan saya jadi ketua. Orang-orang diam kayak patung. Ketua. Sesuai dengan pepatah kata, diam berarti setuju. Terima kasih, saudara-saudara. Persoalan kedua adalah kita harus menetapkan saya ketua. Sebab tidak mungkin saya bisa bekerja sebagai ketua tanpa tahu tugas-tugas serta skop yang jelas mengenai. Semua orang ribut lagi. Untuk menenangkan mereka, sang ketua tiba-tiba menyanyi. Ketua, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebaliknya saudara-saudara harus berterima kasih kepada saya sebab saya telah menemukan jawaban yang kita sama-sama sedang cari. Yaitu, ketua apakah saya? Jawabannya sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa perlu adanya seorang ketua untuk menghemat waktu, kata-kata, dan biaya, dan terutama untuk menghindari semua orang jadi ketua sendiri-sendiri. 2. Berhubung saya sudah terlanjur jadi ketua. 3. Maka perlu adanya sesuatu yang diketuai, dan dengan ini saya sebagai ketua memutuskan bahwa saya adalah ketua panitia penjernihan persoalan pertikaian sejenis, atau disingkat PPPPS. Orang-orang telah ribut lagi. Dan sebelum sang ketua melakukan sesuatu, mereka telah diam. Ketua, terima kasih. Saudara-saudara makin tahu diri. Nah, begini. Jangan saudara-saudara mengira saya tidak tahu apa yang saudara ributkan. Saya tahu. Bukankah saudara-saudara mempeributkan arti dan makna serta hakikat dari kata sejenis? Orang-orang diam. Ketua. Nah, marilah kita kesampingkan arti, makna, dan hakikat kata sejenis. Sebab yang penting kata sejenis enak bunyinya lebih-lebih pada suatu rentetan seperti tersebut di atas. Nah, sekarang sebagai ketua, biarkan saya memainkan peran saya. Lalu ketua bicara kepada bapak dan ibu. Sampean ada persoalan apa ini? Bapak. Dia ini mengaku anak saya. Ketua. Ada persoalan apa? Pak Ketua menanyakan Madegur dan Tarkeni. Madegur. Dia mengingkari bahwa dia bapak saya dan saya adalah anaknya. Ketua. Bapak siapa maksudmu? Bapak. Saya bapaknya. Ketua. Lah anak bapak siapa toh? Bapak. Anak saya itu gubernur. Ketua. Loh, saudara gubernur? Madegur. Bukan. Ketua. Kalau begitu jelas saudara bukan anak orang itu. Madegur. Pak. Ibu. Akuilah dirimu gubernur, nak. Nanti kami akan menerima kamu sebagai anak. Akuilah. Berikan kehormatan pada kami. Karena kehormatan adalah mahkota kebahagiaan kami. Tarkeni. Apa pikiranmu? Madegur. Kemelut sekali pikirannya. Kita harus tetap berusaha agar mereka mau menerima kita sebagai pencopet dan pelaju.
Ketua. Bagaimana saudara? Madegor. Pak, apa alasan Bapak Ibu menolak kami sebagai pencopet dan pelacur? Bapak, kalian sendiri pernah bilang lantaran tidak sesuai dengan impian. Ibu, kecuali impian buruk. Madegor. Bapak tahu bahwa semua orang itu sama saja. Bapak, tahu? Ibu, syukur. Sedikit banyak dia masih beriman rupanya. Madegor. Bahwa pada dasarnya semua orang sama-sama suka mencopet dan sama-sama suka melacur. Bapak, tahu? Aku tahu itu. Ibu, tapi anakku, adalah suatu kebajikan apabila kita membungkus kedua kata itu dengan kata yang lain. Madegor. Lalu, alasan apa maka Bapak mengingkari kami sebagai pencopet dan pelacur dan memaksa kami berbohong agar kami mengakui diri kami sebagai gubernur? Bapak, yaitu kan karena sesuai dengan impian. Ibu, anakku, insyaallah pintu masih terbuka. Ketua. Setelah jeda beberapa saat. Jadi, bagaimana? Madegor. Kalau begitu, dia memang bukan bapak saya. Tarkeni. Bapak. Selamat jalan, anakku. Ibu. Pak. Madegor. Kalau dalam tempo 1 tahun ini dia masih hidup, akan saya bunuh dia. Lalu, Madegor keluar. Tarkeni mengikutinya sambil memanggil namanya. Tarkeni. Bapak, adalah gila kalau saya menerima anak itu sebagai pencopet. Duh. Ibu, betul Pak, tapi Bapak, saya tahu saya akan tergeletak mati di jalanan dilindas truk atau bus Jakarta. Saya tahu saya akan mati tepat ketika saya membayangkan betapa hebat dia sebagai gubernur. Saya mengangankan hal itu untuk pertama kalinya ketika dia masih berumur 4 tahun. Dan rupanya saya akan mati dilindas truk atau bus Jakarta tepat ketika membayangkan semua keindahan itu. Dengan melambaikan tangan selamat tinggal kepada Madegor. Ketua. Baiklah, kesimpulannya anaknya adalah gubernur. Maka semua orang memberikan selamat kepadanya dan Bapak semakin melangit kepuasannya. Sementara ibu itu semakin deras mencucurkan air matanya. Dan orang-orang itu kemudian meninggalkan mereka kecuali resepsionis yang kini telah berubah berwarna hitam seluruhnya atau ungu tua. Ketua. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu. Bapak. Terima kasih kembali, Nak. Lalu ketua keluar. Ibu semakin mencucurkan air matanya. Bapak. Bu, kita mulai, Bu. Ibu mengangguk sambil menghapus air matanya. Lalu keduanya dalam lagak gagah pembesar mendekati resepsionis. Bapak. Selamat siang, resepsionis. Selamat siang. Ada keperluan apa ya? Bapak. Saya mau ketemu gubernur. Resepsionis. Nama Bapak? Bapak. Lagi-lagi nama. Resepsionis. Jadi Bapak? Masa Anda tidak tahu? Sambil mencucurkan air matanya. Sudah lupa, Bapak. Atau pangling? Resepsionis. Bapak siapa? Bapak. Mulai ingat kan? Ibu. Coba terka siapa kami? Resepsionis. Kalau tidak salah, Bapak. Tidak. Ibu. Pasti tidak salah. Resepsionis. Bapak adalah bapak dari Bapak. Satu kata lagi, ayo. Resepsionis. Dari Bapak. Jangan putus asa. Resepsionis. Gubernur. Bapak terharu. Luar biasa. Nak, daya ingatmu itu luar biasa. Ibu, air mata. Terima kasih, Nak. Bapak, saya akan usulkan agar kamu segera naik pangkat jadi sekda. Resepsionis. Terima kasih, Pak. Bapak, Allah, itu soal kecil. Resepsionis. Kebetulan Bapak Gubernur sedang menuju kemari. Bapak, wah,
luar biasa gagahnya. Ibu, iya Pak. Bapak, persis ketika dia masih berusia 4 tahun. Ibu, iya Pak. Biarkan ia lewat ke sini. Ibu, iya Pak. Bapak, biarkan ia pingsan terkejut bertemu dengan bapak ibunya secara tidak dinyana.